Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdiskusi tentang Islam dan negara, di mana Islam punya peran besar dalam mengawal Indonesia, mulai dari tahun 1908 ke bawah sampai kemudian ke atas. Perlawanan bangsa Indonesia memiliki ciri antara lain perjuangannya sifatnya lokal, kedaerahan, kemudian secara fisik itu hanya menggunakan senjata tradisional, bambu runcing, golok, dan lain-lain. Dipimpin oleh tokoh-tokoh karismatik seperti tokoh agama atau bangsawan yang sifatnya sporadis atau musiman. Jadi jika dikatakan Islam dan negara itu terpisah atau kemudian ibarat dua sisi mata uang, saya melihat bahwa Islam dan negara itu punya keterkaitan kuat. Jika kita menimbang bagaimana sejarah Indonesia itu dibesarkan. Para ulama Thariqat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah itu memainkan peran penting dalam perlawanan pada penjajah di tahun 1888. Kemudian gerakan berotib beramal di Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah di akhir abad 19 dan juga awal abad 20. Itu menunjukkan bahwa ada perjuangan yang sifatnya lokal kedaerahan dan dipimpin oleh tokoh-tokoh karismatik, tokoh-tokoh agama yang ada di wilayah Nusantara. Nah, ini menjadi titik kunci bagaimana Islam dan negara itu begitu lekat dan terkait jika kita memahami sejarahnya. Nah, poin berikutnya adalah kita korelasikan dengan sejarah kenabian, sejarah dakwah Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu, sanad Muhammad itu tidak musalsal karena berdiri sendiri. Jadi sanadnya Muhammad itu bukan tidak berdiri sendiri begitu dalam segi dakwah dan keislamannya. Beliau tidak pernah bilang membuat negara Islam atau bahkan agama Islam. Beliau berkali-kali itu menyampaikan kul ma kuntum bid'am minar rusul. Kul ma kuntum bid'am minar rusul. Aku bukan rasul bid'ah. Ya. Aku Muhammad hanya mengikuti Ibrahim. Ini penting. Ini menjadi ciri utama Nabi, yaitu musaddiqal lima bainihi. Anut ngarepe sampai Allah Subhanahu wa taala. Anit tabi milata Ibrahim Hanifa. Artinya dalam beragama itu, otentitas agama itu kan al-isnadu minadin, laulal isnad laqala man syaa masyaa. Orang yang tidak ada sanadnya dalam beragama, maka yang disampaikan itu liar. Termasuk dalam mengawal sejarah bangsa Indonesia. Itu maksud saya. Dalam mengawal sejarah bangsa Indonesia, itu ada sejarahnya bagaimana ulama itu membangun Islam dan membangun negara Indonesia dengan kalimatun sawa, yaitu Pancasila. Sebagai kalimatun sawa, Pancasila, titik temu dari semua perbedaan. Bagaimana tokoh karismatik memperjuangkan bersama para pengikutnya. Bagaimana tokoh-tokoh agama berjuang dengan para santrinya. Yang tanpa memandang suku, agama, dan lain sebagainya. Kemudian mengambil kesepakatan bersama Pancasila sebagai kalimatun sawa. Titik temu dari semua perbedaan. Indonesia merupakan tenda raksasa yang digunakan oleh
banyak orang untuk berteduh. Nah, ini penting. Nah, sampai di sini teman-teman akan saya tanyakan. Dalam merawat kebinekaan, kemudian menginternalisasikan diri nilai-nilai Pancasila, sejauh mana teman-teman melakukan hal itu? Jadi teman-teman merealisasikan itu dalam hal apa? Apakah dalam organisasi, dalam kegiatan keagamaan, atau seperti apa? Nah, ini yang akan saya tanyakan ke teman-teman, pertanyaan pertama. Karena Indonesia itu titik kuncinya adalah tenda raksasa yang digunakan banyak orang untuk berteduh. Pancasila itu merupakan al-isnadu minaddin tadi, otentitas agama yang ada sanatnya jelas, termasuk sanat negara dan Islam mulai dari perjuangannya mempertahankan NKRI. Nah, itu pertanyaan pertama. Yang kedua, yang berikutnya, untuk keterangan berikutnya, mungkin teman-teman juga bisa membaca referensinya, bagaimana buku referensi Ernest Gellner tentang Muslim Society, atau kemudian Buya Syafi'i Ma'arif tentang ilusi negara Islam. Ini cukup bagus untuk kemudian dipelajari. Ernest Gellner itu dalam poin kecil di bukunya mengatakan kenapa kemudian muncul negara Islam, salah satunya adalah ketidakpuasan pada hegemoni Barat, sehingga menawarkan alternatif sistem kenegaraan yang baru. Buya Syafi'i Ma'arif tentang ilusi negara Islam membahas tentang kenapa kemudian muncul ide negara Islam, itu karena ya arus modernitas yang kemudian tidak diterima atau kemudian dinafikan, bahkan dianggap hal itu adalah hal yang tidak boleh berkembang atau akan malah menjerumuskan. Selain itu adalah kesetiakawanan dan juga kegagalan negara dalam memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya, sehingga ilusi ide-ide negara Islam itu muncul. Itu pemikiran Buya Syafi'i Ma'arif dan Ernest Gellner yang patut teman-teman kaji dan juga bisa ditambah referensinya. Nah, dalam memahami agama banyak yang kemudian kita punya referensi lebih di situ, bahwa memahami agama itu sebenarnya bukan agamanya yang perlu kemudian diperbaiki, tetapi bagaimana cara beragama yang harus terus diperbaiki. Makanya muncul di Kementerian Agama itu moderasi beragama, bukan moderasi agama. Moderasi beragama adalah cara-cara yang moderat dalam beragama. Bagaimana cara-cara yang moderat dalam beragama, bukan kemudian moderasi agama. Moderasi agama itu ya agama dimoderasi, itu kan, itu bukan seperti itu. Karena Gus Mus mengatakan yang moderat itu ya Islam. Kalau nggak moderat berarti bukan Islam. Nah, ini salah satu konsep tentang moderasi beragama. Salah satu contoh konsep bukan agamanya, tetapi cara kita beragama yang perlu terus diperbaiki. Jadi bukan seperti yang dikatakan tadi, Nabi Muhammad itu bukan membuat negara Islam atau bahkan agama Islam. Beliau itu liutamima makarimal akhlak, menyempurnakan ya. Kul ma kuntum bid'am minar rusul, aku bukan rasul yang bid'ah, saya hanya mengikuti Ibrahim. Jadi ada al-isnadu minaddin tadi, ada sanatnya dalam beragama. Oke, kita sedikit mengulas sejarah pemahaman filosofis konsep negara dan Islam.
Al-Maududi, seorang pemikir besar kontemporer, menyatakan bahwa Islam adalah suatu agama paripurna yang memuat prinsip-prinsip yang lengkap tentang semua segi kehidupan, yang meliputi moral, etika, petunjuk, bidang politik, sosial, ekonomi. Sedangkan negara adalah suatu wilayah di permukaan bumi yang kekuasaannya itu baik politik, militer, ekonomi, sosial maupun budayanya diatur oleh pemerintah yang berada di wilayah tersebut. Tetapi dalam konsep-konsep yang lain itu banyak pengertian dari negara. Seperti Max Weber mengatakan negara adalah suatu masyarakat yang mempunyai monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam suatu masyarakat. Ini konsepnya Max Weber. Tetapi di konsep-konsep yang lain kan juga muncul bahwa negara itu akan otoriter jika baru berdiri. Mohon maaf, mungkin kita bisa kasih contoh seperti penguasaan Taliban di Afghanistan atau di beberapa kelompok Vietnam ya, kudeta di Vietnam apa Myanmar itu oleh tentara Vietnam apa Myanmar itu. Yang dilakukan untuk negara-negara yang baru berdiri itu sifatnya kan otoriter nanti. Tapi kalau negara-negara yang sudah berkembang, artinya berdirinya sudah lama, maka pendekatannya itu lebih ke persuasif ya kan, musyawarah, dialog seperti itu. Jadi jika ada negara yang sudah berkembang bahkan maju tetap menerapkan sistem otoriter, maka kemudian ada masalah tanda kutip dari pemerintahan atau kepemimpinan penguasaan dari negara tersebut. Oke. Ini nilai yang bisa kita ambil dari pengertian Max Weber bahwa negara adalah suatu masyarakat yang mempunyai monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam suatu masyarakat. Pertanyaan yang ketiga adalah teman-teman jelaskan pengertian negara di luar pengertian yang saya sampaikan, kemudian sedikit saja dijelaskan. Sedikit saja dijelaskan. Diperluas penjelasannya begitu. Oke, kalau Ibnu Khaldun mengatakan bahwa peranan agama itu sangat diperlukan dalam menegakkan negara. Ia melihat bahwa peranan agama dalam upaya menciptakan solidaritas di kalangan masyarakat. Jadi pentingnya agama itu menciptakan solidaritas di masyarakat. Mustafa Kemal Atatürk juga memiliki pemikiran tersendiri hubungan antara agama dan negara. Menurutnya agama dan negara memiliki relevansi, namun dalam pengelolaan urusan agama dan negara itu harus terpisah. Karena itu ia telah menjadikan negara Turki sebagai negara sekuler yang memisahkan urusan dunia dengan urusan agama. Oke. Ibnu Taimiyah itu punya pendapat berbeda lagi, bahwasanya ini menjelaskan historis awal sampai akhir ya. Posisi Nabi sebagai Rasul itu saat itu hanya menyampaikan ajaran Al-Quran, bukan sebagai penguasa. Ini harus digarisbawahi. Jadi Nabi itu sebagai Rasul itu hanya menyampaikan ajaran Al-Quran, bukan sebagai penguasa. Maka sebuah pemerintahan itu hanya sebagai pelengkap untuk menyampaikan dan menyebarkan Islam, bukan untuk kekuasaan. Jadi adanya pemerintahan itu hanya sebagai alat, sebagai pelengkap untuk menyebarkan Islam, bukan untuk kekuasaan. Dengan kata lain, politik atau negara dalam Islam hanyalah alat bagi agama itu sendiri, bukan eksistensi dari agama Islam. Itu menurut Ibnu Taimiyah. Maka hubungan negara dan Islam secara teoretik dapat diklasifikasi menjadi 3 pandangan. Ada paradigma integralistik, yang mana sama dengan teokrasi Islam ya, menganggap negara dan agama merupakan satu kesatuan yang tak bisa dipisahkan. Kemudian ada paradigma simbiotik. Paradigma ini memunculkan hubungan yang saling membutuhkan, timbal balik antara agama dan negara. Dalam referensi yang lain itu bisa dikatakan paradigma simbiotik itu dikatakan sebagai interseksional, persinggungan antara agama dan negara. Nah, negara membutuhkan agama sebagai sumber ajaran, moral, etika, spiritualitas warga negaranya, kemudian saling mengisi antara agama dan negara. Maka hubungan agama dan negara merupakan 2 identitas
yang saling membutuhkan. Nah, ini kalau kita lihat konsepnya Ibnu Khaldun tadi juga hampir sama. Bagaimana agama sangat diperlukan oleh negara dalam menciptakan solidaritas di kalangan rakyatnya. Itu paradigma integralistik, pada paradigma simbiotik, atau bisa dikatakan di referensi lain interseksional. Ada paradigma sekularistik. Paradigma ini beranggapan bahwa ada pemisahan yang jelas antara agama dan negara. Agama dan negara merupakan dua lembaga yang berbeda serta memiliki tugas masing-masing. Jadi ini berbeda dan kemudian memiliki tugas masing-masing. Tadi kita sudah sedikit membahas Turki ya, pada masa kepemimpinan Mustafa Kemal Pasha tadi, atau Mustafa Kemal Atatürk. Oke. Negara tidak memberikan intervensi di sini. Peter L. Berger mengatakan bahwa sebuah proses di mana sektor-sektor kehidupan dalam masyarakat dan budaya dilepaskan dari dominasi lembaga-lembaga dan simbol-simbol keagamaan. Ini referensi paradigma sekularistik dari Peter L. Berger. Kemudian beberapa konsep hubungan agama dan negara menurut aliran dan paham. Tadi ada paham teokrasi yang hampir sama, mirip dengan paradigma integralistik. Kemudian ada paham sekuler, ada paham komunis, di mana paham komunis ini jadi ada tiga: paham teokrasi, paham sekuler, paham komunis. Sekuler tadi juga sudah dibahas. Paham komunis ini tidak meyakini adanya kehidupan beragama. Di pada paham ini masyarakat yakin dengan adanya ateisme. Dalam paham komunis ini hal-hal yang sangat penting adalah materi. Oleh karenanya paham ini pemerataan kekayaan merupakan tujuan yang sangat penting bagi kehidupan. Pemerataan kekayaan. Oke, teman-teman, resume minimal 100 kata yang mewakili semua materi tadi, simple aja. Kemudian menjawab 3 pertanyaan. Lebih banyak dan kaya referensi bagi saya malah punya nilai lebih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Ma'asabaka min khair fa minallah. Semoga saya fa minasi. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.